Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, intensitas curah hujan yang tinggi memicu terjadinya longsor di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Longsor akibat cuaca ekstrim dan fenomena pergerakan tanah memang menjadi ancaman bagi warga Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Inilah realita longsor yang selalu mengancam wilayah Bogor setiap musim hujan tiba. Longsor akibat pergerakan tanah mengancam puluhan rumah di 2 desa di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 60 kepala keluarga terpaksa diungsikan ke titik aman untuk mengantisipasi adanya korban akibat potensi terjadinya longsor susulan. Cuaca buruk dengan intensitas hujan deras hingga kini masih mengancam wilayah Puncak 2 Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Fenomena tanah bergerak dan longsor ini mengakibatkan puluhan bangunan rusak ringan hingga roboh. Warga setempat menyebut fenomena tanah bergerak telah terjadi sejak sepekan lalu akibat hujan deras dan diperparah dengan banyak lahan yang sudah gundul. Warga mengaku khawatir adanya longsor besar mengingat cuaca ekstrim beberapa hari terakhir. Ada hujan deras Pak, itu tanah maju dikit-dikit itu. Jadi nggak sekali tertarik gitu, maksudnya majunya sedikit-sedikit gitu aja Pak. Sempat kaget Pak? Ya sempat kaget aja, soalnya itu ada pergeseran kayu di atas. Ya saya juga masih kaget juga, saya mau ngungsi dulu sih Pak ya. Soalnya kalau ada hujan deras kan saya takut kalau masih diam di rumah gitu maksudnya Pak. Kalau sekarang mah rawan ya gitulah disebutnya ya Pak ya. Soalnya itu tanah masih gerak gitu, maju. Pergerakan tanah dan longsor di kawasan Puncak 2 Bogor diperkirakan masih mengancam selama musim penghujan atau cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Setelah mengetahui rawan terjadinya longsor susulan akibat pergerakan tanah, pihak desa sudah meminta BPBD Kabupaten Bogor untuk segera memberikan peringatan kepada masyarakat setempat. Pengecekan dan kita sudah berkoordinasi baik itu dengan pemerintah kecamatan dan juga pemerintah kabupaten melalui BPBD Kabupaten, dan saya juga sudah melaporkan melalui surat tertulis ke kecamatan untuk langsung dilaporkan ke kabupaten, yaitu ke BPBD Kabupaten Bogor. Selalu menghimbau gitu kan, apalagi kalau jika ada hujan yang sangat deras, tetapi ada masih warga yang memang menempati tempat tinggal tersebut seperti atas nama Ibu Iin, nah itu masih ditinggali gitu kan. Cuman kita berupaya gitu kan, jika adanya hujan deras supaya rumah tinggalnya ditinggal terlebih dahulu untuk mencari keselamatan. Selain Desa Sukamakmur, longsor dan pergerakan tanah juga mengancam ratusan rumah warga di Desa Sukawangi, Kampung Cipicung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor menyebut cuaca buruk yang melanda Kabupaten Bogor dalam 2 hari terakhir menimbulkan bencana alam di sejumlah titik. Dalam sehari, BPBD mendapatkan 11 laporan bencana, mulai dari tanah longsor, banjir, angin kencang, dan orang hanyut. Pihak Desa Sukamakmur mengatakan, 6 desa di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor masuk sebagai daerah rawan longsor. Pemda setempat mengimbau kepada warga untuk lebih berhati-hati ketika memasuki musim penghujan. Sebelumnya pada bulan Oktober lalu, ratusan kepala keluarga terdampak bencana longsor yang tersebar di 13 titik di 4 kecamatan di Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Sukamakmur dan sekitarnya sering dilanda longsor hingga pergerakan tanah. Longsor dan pergerakan tanah selalu terjadi setiap musim hujan melanda. Bahkan di tahun 2018 lalu, banjir bandang mengakibatkan longsor hingga puluhan rumah hancur. Korban jiwa dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Pengelolaan lahan kehutanan yang kurang maksimal dan reboisasi lahan kehutanan yang minim menjadi salah satu penyebab lahan di wilayah Sukawangi, area kerja perhutanan wilayah Bogor, menjadi rawan bencana. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, tahukah Anda longsor mengancam kawasan Puncak Bogor, padahal kawasan ini merupakan daerah tangkapan air atau DTA bagi wilayah Bogor dan sekitarnya. Sebenarnya bagaimana kondisi kawasan Puncak yang berada di Kabupaten Bogor ini dan apakah sudah ada langkah mitigasi terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda bahwa 300 ataupun ratusan hektar kawasan ataupun daerah tangkapan air DTA ini berada di kawasan dan juga daerah rawan longsor. Kalau misalkan kita lihat bahwa kawasan Puncak Bogor ini adalah salah satu wilayah strategis DTA, daerah tangkapan air bagi wilayah Bogor dan juga sekitarnya. Dan bagian dari sub daerah aliran Sungai Hulu Ciliwung dan juga DTA Sungai Cisampai dengan luas kurang lebih 369 hektar. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan dari datanya, 369 hektar DTA rawan longsor ini secara detail 327 hektar ini berstatus rawan longsor dan juga banjir limpasan tinggi. Sementara 42 hektar diantaranya ini sangat rawan longsor dan juga banjir ekstrim. Di grafis berikutnya kita akan melihat sebenarnya bagaimana fungsi daerah aliran Sungai Ciliwung yang datanya sebanyak 61% didominasi oleh kawasan pemukiman warga. Kita akan lihat dulu fungsi kawasan daerah aliran Sungai Ciliwung sebesar 42.607 hektar yang terdiri dari hutan konservasi sebesar 2.095 hektar, hutan produksi terbatas atau HTP 9 hektar, hutan produksi 2.040 hektar dan juga area penggunaan lain sebesar 38.462. Di grafis berikutnya kita juga akan melihat secara detail sebenarnya didominasi apa saja di daerah aliran sungai ataupun kondisi Ciliwung yang didominasi oleh pada tahun 2009. Kita lihat datanya di sini pemirsa, 61,5% ini didominasi oleh pemukiman warga sebesar 26.193 hektar. Sehingga ini menjadi salah satu perhatian dari Pemda setempat untuk benar-benar memikirkan bagaimana warga yang bermukim di kawasan daerah aliran Sungai Ciliwung. Karena 61%-nya, ini artinya lebih dari 50% warga bermukim di daerah aliran sungai tersebut. Kemudian hutan tanaman hanya sebesar 6.469 atau 15,2%. Kemudian juga ada pertanian lahan kering 2.800 hektar atau 6,8%. Sedangkan hutan lahan kering sekunder ini hanya berkisar di 6,3%. Dan pada tahun 2019 di grafis berikutnya kita lihat kalau misalkan kita totalkan pemirsa, total tutupan hutan di daerah aliran Sungai Ciliwung tahun 2019, 7,3%-nya adalah hutan alam dan juga 15,2%-nya adalah hutan tanaman. Berdasarkan informasi dari BMKG yang juga sudah memperingatkan kepada wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami bencana alam atau hidrometeorologi, dari Ade Yasin, Bupati Bogor pada hari Senin kemarin mengatakan status siaga untuk wilayah Kabupaten Bogor akibat curah hujan tinggi. Saya mengajak masyarakat untuk bersiaga terhadap potensi bencana alam akibat hujan lebat, terutama yang berada di daerah rawan bencana. Kita akan melihat lagi di grafis berikutnya sebenarnya wilayah di Bogor di mana saja pemirsa yang berpotensi ataupun rawan bencana banjir dan juga longsor. Dikatakan oleh Bupati Kabupaten Bogor dari 40 kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor, 26 kecamatannya ini berpotensi hujan lebat dan juga terjadi bencana alam. Dapat Anda lihat di grafis berikut ini pemirsa, jika Anda tinggal ataupun bermukim di 26 kecamatan ini, Anda harus waspada dan terus mengupdate informasi terkait perkembangan terkini bagaimana hujan dan juga iklim yang ada di sana. Di antaranya di Cibinong, Citer, Pabakan, Madang, Sukaraja, ada juga Bojonggede, Kemang, Rancabungur, Ciomas, Cijeruk, Nanggung, Lewi Sedang, Rumpin, Cibulangang dan juga Tanjung Sari dan juga Sukamakmur ini berpotensi yang masuk dalam 26 kecamatan ini. Anda harus waspada. Selanjutnya di grafis berikutnya kita juga akan melihat ada daerah yang juga terkena dampak fenomena tanah bergerak. Dari data yang kami himpun tercatat ada sebanyak 10 kecamatan yang berpotensi tinggi untuk tanah bergerak, diantaranya Sukajaya, Nanggung, Lewiliang, Citerep, Babakan Madang, Sukamakmur, Taman Sari, Tenjolaya, Cijeruk dan juga Cigombong. Adapun karakteristik tanah bergerak ini diantaranya adalah semakin curam kawasan semakin rentan terjadinya gerakan tanah. Kemudian
Pergerakan tanah ini dipengaruhi oleh kondisi geologi dan juga jenis tanahnya, dan wilayah yang memiliki kondisi material tanah bersifat lepas seperti berpasir dan juga gembur ini berpotensi untuk menimbulkan dampak yang lebih besar. Dan pemirsa, di grafis berikutnya juga kita akan melihat sudah ada berapa banyak warga yang terdampak dari ancaman longsor ini. Tercatat ada sebanyak 60 kepala keluarga di Desa Sukamakmur yang sudah diungsikan dan juga ratusan rumah di 2 desa lainnya terancam pergerakan tanah. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya upaya mitigasi bencana dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Bogor? Kita akan melihat di grafis berikutnya dari BPBD setempat. Ada upaya mitigasi yang sudah dilakukan. Di antaranya dengan BPBD Kabupaten Bogor membentuk tim reaksi cepat atau TRC, di mana dari masing-masing tim TRC ini dikerahkan sebanyak 105 personel yang terbagi menjadi 3 regu. Dari masing-masing personel dan juga tim dan juga regu yang sudah dikerahkan ini akan bersiaga di beberapa wilayah yang rawan bencana, termasuk yang tadi sudah kami paparkan. Ada 10 kecamatan yang rawan tanah bergerak dan juga 26 kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Selanjutnya juga menjalin komunikasi yang intens dengan aparatur wilayah. Selain mempersiapkan sumber daya manusia dan juga SDM, dari BPBD Kabupaten Bogor juga menyiapkan beberapa teknologi, diantaranya dengan memasang CCTV dan juga beberapa alat pemantau di wilayah dan juga kecamatan yang berpotensi terjadi bencana. Kalau kita lihat lagi berdasarkan quotes dari Dede Armansyah, Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bogor, dikatakan Kabupaten Bogor memang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi, terutama longsor di 18 kecamatan. Dan juga rawan longsor di 18 kecamatan itu karena secara geografis kontur tanahnya sebagian besar berada di ketinggian atau di daerah perbukitan. Dan pemirsa, diharapkan dengan adanya upaya mitigasi ini dapat dilakukan masyarakat demi mencegah terjadinya adanya dampak yang signifikan dari musim hujan yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.